Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Anggraini, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi agama dalam masyarakat. Fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungannya. Sedangkan menurut etimologi, istilah agama merujuk dari bahasa Sanskerta yaitu a yang artinya tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama memiliki arti tidak kacau atau teratur. Maka dari itu, agama dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang mengarahkan manusia pada arah dan tujuan yang baik dan benar. Berbicara tentang agama memerlukan suatu sikap yang ekstra hati-hati, sebab agama merupakan persoalan sosial tetapi penghayatannya sangat bersifat individual. Apa yang dipahami dan apa yang dihayati sebagai agama oleh seseorang sangat tergantung pada keseluruhan latar belakang dan kepribadiannya. Hal itu senantiasa membuat adanya perbedaan tekanan penghayatan dari satu orang ke orang lain dan membuat agama menjadi bagian yang sangat mendalam dari kepribadian atau privasi seseorang. Maka dari itu, agama senantiasa bersangkutan dengan kepekaan sosial. Selain itu, agama merupakan pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang diyakini. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Untuk memperoleh pemahaman tentang peranan agama lebih jauh lagi, Abdul Qasim Al-Qu'i, penulis buku Menuju Islam Rasional, mengatakan, pada dasarnya kita membutuhkan agama, dikarenakan agama mampu melestarikan hubungan yang baik dan harmonis antar manusia. Secara lebih terperinci, pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia dapat dipahami dalam poin-poin berikut. Pertama, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Diturunkannya agama kepada manusia mempunyai agenda menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama sangat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Kedua, agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindungi dari serangan keputusan dan hilangnya harapan. Ketiga, agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman, meskipun terdapat berbagai perbedaan tafsiran dalam memahaminya. Namun, tidak pernah ada perubahan dalam kitab suci yang diyakini kebenarannya tersebut. Keempat, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Kelima, agama sebagai integrator menyatu padukan, baik individual maupun sosial, dalam arti bahwa agama mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia, baik sebagai perseorangan maupun anggota masyarakat, yaitu integrasi dan keserasian sebagai insan yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta integrasi dan keserasian antar manusia sebagai makhluk sosial dalam hubungan dengan sesama dan lingkungannya. Dengan kata lain, integrasi dan keserasian antar mengejar kebaikan dunia dan akhirat. Keenam, agama sebagai sublimator. Memperindah agama menyatukan segala perbuatan manusia, sehingga perbuatan manusia bukan hanya yang bersifat keagamaan saja, tetapi setiap perbuatan dijalankan dengan tulus, ikhlas, penuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketujuh, agama sebagai sumber inspirasi. Budaya bangsa Indonesia melahirkan hasil budaya fisik berupa cara pakaian yang sopan, indah, gaya arsitektur, dan lainnya, serta hasil budaya non-fisik seperti seni budaya yang menafaskan agama kehidupan beragama yang jauh dari syirik dan musyrik. Adapun peran agama ini muncul karena masyarakat menganggap terhadap sejumlah fungsi penting agama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Bill Goldberg, agama memiliki 5 fungsi utama, yaitu: pertama, transmisi atau pewarisan. Agama berfungsi meneruskan ke setiap generasi suatu sense of identity,
melalui kebiasaan-kebiasaan, cerita, historis. Yang kedua, translasi atau penerjemahan. Agama berfungsi untuk menolong individu-individu menafsirkan peristiwa-peristiwa kehidupan, mendapatkan suatu rasa bermakna dan bertujuan memahami hubungan-hubungannya dengan keseluruhan yang lebih besar, baik dalam arti sosial maupun kosmis. Ketiga, transaksi. Agama berfungsi untuk menciptakan dan mempertahankan suatu komunitas yang sehat dan memberi tuntunan terhadap perilaku-perilaku moral dan hubungan-hubungan etis. Keempat, transformasi. Agama berfungsi sebagai pengembangan kedewasaan dan pertumbuhan yang terus-menerus, menolong umat beragama untuk merasa lebih penuh dan komplit. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu transendensi. Agama berfungsi untuk memuaskan kerinduan untuk memperluas batasan-batasan diri yang dipersepsikan, menjadi lebih sadar terhadap aspek kehidupan yang lebih sakral dan mengalami penyatuan dengan dasar keberadaan yang mutlak. Sebagai negara multikultural, Indonesia tidak dapat menghindari keberagamaan dalam beragama. Sehingga setiap umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakan dan diskriminatif. Sikap intoleransi dan diskriminatif ditenggarai bukan saja menodai kesucian agama, melainkan juga dapat membuat agama kontraproduktif bagi pembangunan bangsa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi menjelaskan, pentingnya menerapkan prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan untuk menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.